Oke, sekarang kita sudah ada di dalam kabinnya Glory e-Auto tipe Intelligent ini ya. Jadi impresi awalnya yang pertama kali saya masuk dalam mobil ini adalah kekedapan kabinnya yang bagus. Sebetulnya saya sudah menduga hal ini karena saya sudah pernah mencoba Glory yang 560 yang harganya di bawah mobil ini, dan itu kekedapannya juga sudah sangat bagus untuk mobil SUV di rentan harganya segitu. Jadi ya sesuai ekspektasi saya, mobil ini kekedapannya juga baik, bahkan lebih baik dari Glory 560 itu. Sekarang musik tidak ada suara musik dari audionya. Mobil melaju seperti normal, di sekeliling mobil ini ada motor, tapi ya suaranya tidak masuk. Seperti itu. Untuk setirnya dia enak ya. Jadi kalau misalnya kecepatan rendah itu dia enteng seperti ini. Coba sekarang saya melambatkan diri, nah ini setirnya enteng. Tapi kalau saya tambah kecepatan dia jadi berat. Jadi kesannya handlingnya jadi tambah mantep kayak gitu. Oke, sekarang kita coba akselerasinya ya. Wah, ya. Jadi memang benar. Untuk Glory Auto ini, dia CVT-nya sudah diperbaiki, sudah di-improve dari seri 580 atau seri 560, Glory 560 sekalipun. Dan itu mengakibatkan tarikannya, responsivity-nya ini yang lebih sigap dan lebih halus. Hal itu terbukti dari hasil pengetesan saya di Glory 560 di video yang sudah saya buat. Itu turbonya terasa menendang, turbonya terasa keluar tenaganya itu di RPM 3500, which is itu sangat lama sekali. Tapi di mobil ini dengan dimensi yang lebih panjang dan bobot yang juga lebih berat, turbo itu bisa dirasakan tenaganya menyembur hanya di RPM 2500. Jadi ini kemajuan yang sangat baik bagi perbaikan transmisi CVT-nya yang baru ini. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk masalah transmisi CVT yang turbonya itu telat keluarnya bagi CVT-nya DFSK yang sebelumnya di RPM 3500, sekarang di 2500 sudah terasa. Sekarang kita akan coba suspensinya. Kebetulan di sini ada posisi tidur. Nih. Sangat lembut, sangat empuk. Ya nggak sampai sangat, cuma karena biasanya yang empuk, yang enak itu adalah mobil MPV, dan mengingat mobil ini adalah SUV, bantingan suspensi seperti ini itu sangat layak diapresiasi. Dia sangat lembut. Kita coba lagi. Nah, bumpnya itu tuh sangat fluffy gitu, jadi sangat enak, sangat empuk sekali. Kita coba sekali lagi. Saya putar balik dulu. Ya, kita coba dengan kecepatan agak tinggi sekarang. Ya, memang bantingan suspensinya enak, sangat lembut untuk sekelas MPV. Kemudian untuk handlingnya, ya seperti yang sudah saya duga, karena suspensinya dia empuk, jadi ada yang harus dikorbankan, yaitu adalah handlingnya tidak terlalu sigap. Jadi Anda mendapatkan kenyamanan ekstra dengan bantingan suspensi yang lembut, akan tetapi itu berimbas pada respons setir, handling yang tidak terlalu sigap. Jadi coba Anda lihat ya, setir saya sudah miring ke sini lumayan banyak, tapi dia belum ikut
belum berbelok sesuai dengan yang biasanya sebagaimana mobil yang handlingnya sigap pada umumnya. Jadi ada lag gitu loh kalau diputar setirnya. Jadi ya untuk Glory e-auto ini memang handlingnya harus dikorbankan kesigapannya demi kenyamanan ekstra Anda. Dari apa? Dari suspensinya yang sangat lembut bantingannya untuk ukuran SUV. Kebetulan jalan kosong, saya akan mencoba tarikannya lagi. Wah, mantap teman-teman. 2500, tenaganya sudah mulai menendang. Ini improvement yang sangat baik sekali, mengingat sebelumnya itu 3500 baru nendang. Seperti itu. Ditambah lagi juga dengan kedapan kabinnya yang bagus. Tidak lupa juga mobil ini juga dilengkapi dengan fitur ini yang unik, snow mode mode salju di tombol di sini. Di mobil seharga 347.750.000 OTR Surabaya, mobil ini memiliki snow mode yang biasanya itu ada di mobil-mobil premium Eropa seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana terkenalnya konsumsi bahan bakarnya untuk mobil-mobil DFSK ini yang sebelumnya terkenal tidak bisa dibilang irit. Jadi untuk hasil pengetesan di jalanan yang ramai seperti ini, yang tidak terlalu sepi dengan kecepatan rata-rata ya 20-30, mobil ini hanya ada di sekitaran konsumsinya 1:7 lebih, hampir 8 itu. Untuk mencapai 8 rasanya agak jarang, kadang nggak sampai 8, kadang 8. Tapi untuk di rute luar kota dengan kondisi seperti jalan tol yang rata-rata kecepatannya lebih tinggi, bisa sampai 60 hingga 100 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan di angka 11 km per liter. Hal itu ya menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya di 580 dan 560, karena kalau di 580 itu hanya bisa sampai 10,8, tidak sampai mencapai angka belasan. Cuma di mobil ini, selain Anda mendapatkan fitur yang lebih canggih dan yang lain-lain, kondisi BBM juga membaik, bisa sampai tembus 111 untuk rute luar kota. Walaupun bisa mencapai perbaikan seperti itu, bisa menjadi lebih efisien daripada sebelumnya, tapi tidak bisa dibilang jadi irit juga, seperti itu. Oke, kebetulan di belakang saya juga sudah ada tenaga penjualnya dari DFSK ya. Namanya siapa, Mbak? Dengan Mbak Umi. Ya, dengan Mbak Umi. Oke Mbak, jadi kalau menurut Mbak ini mobil ini itu cocoknya itu untuk orang yang seperti gimana? Ini untuk keluarga muda sih, untuk pekerja profesional juga bisa. Oh gitu, ya. Kalau untuk jadi mobil pertamanya mereka cocok gak ya? Kalau untuk mobil pertama mereka cocok juga. Karena harganya juga terjangkau ya? Harganya juga terjangkau. Harganya terjangkau dan fiturnya melimpah. Iya. Luarnya juga keren ya? Iya. Luarnya mirip Mercy, dalamnya mirip BMW gitu ya? Iya, interiornya juga keren. Teknologinya juga ini, teknologi yang bisa dibilang untuk harga seperti ini dia lebih unggul dibandingkan pesaing-pesaing sebelumnya. Oke. Terus after sales-nya gimana? Jadi ketika customer beli ini dapat apa dia? Ini yang pertama, dia warranty mesinnya selama 7 tahun atau 150.000 km. Oh ya. Itu 7 tahun itu mesin aja ya? Iya, mesin aja. Mesin aja. Oke. Tapi kalau yang lain-lain ada garansi tapi nggak 7 tahun ya? Iya. Kalau untuk ganti oli kan itu memang ini ya, oli pertama aja. Yang kedua ya customer dengan biaya sendiri. Oke. Terus kalau pesaingnya nih siapa ya biasanya ya? Kalau selama ini sih kita dibandingkan dengan Almas sih selama ini. Dibandingkan sama Almas ya? Iya, Almas. Cuman kan harganya Almas kan lebih mahal. Tinggi, ya, lebih mahal. Untuk tipe tertingginya si Almas itu memang lebih mahal ya? Iya. Oke, cuma kalau menurut saya sendiri sih dibandingin sama Almas sesama SUV dari brand Cina ya? Iya. Dari brand Tiongkok ya, kalau dibandingin sih ya ada plus minusnya sih. Ini ada voice command-nya harus pakai bahasa Inggris. Hi Glory, open driver side window. Seperti ini ya contohnya ya.
Hi Glory, close window. Nah seperti itu teman-teman, ini bisa pakai bahasa Inggris, tapi kalau Alma sudah bisa pakai bahasa Indonesia. Lalu di sini dia layar MID-nya juga masih monokrom biasa, hitam putih biasa, tapi kalau di Almas itu sudah full TFT. Akan tetapi Almas nggak ada snow mode, sama nggak ada commander control di sini yang ala-ala iDrive BMW ini untuk mengatur head unitnya. Jadi kalau di Almas memang layarnya lebih besar, tapi Anda harus begini-begini. Kalau di sini Anda nggak perlu, Anda istirahatkan saja tangan Anda di sini, dan Anda sudah bisa mengoperasikan kursor di layar head unitnya melalui commander control di sini. Jadi semua ada plus minus untuk sunroof juga sama, kapasitas penumpang juga sama, seperti itu. Terus kalau efisiensi bahan bakarnya ini gimana menurut klaim dari pabrik, Mbak? Kalau mau dari pabrik sih bisa ini ya, 110 111. Untuk rute dalam Untuk kota, kalau untuk dalam kota sih sekitar 109 110 ya. Tapi kalau untuk luar kota bisa 110 111 kalau untuk luar kota. Oke, itu klaim dari pabriknya teman-teman. Terus untuk minum ron nih, boleh minum ron berapa? Kenapa? Boleh bensinnya apa ini? Pertalite sih selama ini disarankan pertalite. Disarankan pertalite aja cukup ya? Pertalite aja sudah cukup. Nggak harus pertamax ya? Tidak, pertalite aja sudah cukup. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi Anda kalau beli mobil ini nggak perlu harus beli bahan bakar RON 92 90 aja juga sudah boleh, pertalite juga sudah boleh. Jadi harga belinya sudah ekonomis, terjangkau, sama biaya bensin juga terjangkau juga untuk mobil ini. Yaitu menambah unsur value for money Anda ketika Anda membeli mobil ini. Seperti itu. Oke, secara kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mobil ini keheningan kabinnya top, bagus. Apalagi kalau Anda memasang suara audio, suaranya tuh bisa menutupi suara road noise ataupun suara kendaraan lain di luar yang masuk tuh menjadi lebih samar. Seperti itu. Mantap untuk kedepan kabinnya. Untuk bantingan suspensi dia empuk. Akan tetapi itu berakibat handlingnya yang tidak seberapa sigap dan tidak seberapa tajam. Kemudian untuk setir, ketika di kecepatan rendah dia enteng, tapi kalau kecepatan semakin kencang seperti ini, nah turbonya mulai tasnya di 2500, itu jadi berat ya setirnya. Kemudian kembali lagi ke akselerasi, di CVT-nya yang sudah baru ini, barusan di-improve, dia menjadi lebih cepat keluar turbonya. Kalau sebelumnya 3500 rpm, sekarang di e-auto ini 2500 rpm, itu sudah kerasa tendangan turbonya. Seperti itu. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar tidak bisa dibilang irit juga, walaupun sudah membaik dari yang sebelumnya. Secara value for money, mobil ini harganya di bawah 350 juta, tapi Anda mendapatkan fitur yang banyak sekali ala-ala mobil mewah. Material kabin juga berkualitas. Anda juga mendapatkan commander control di sini, seperti ala-ala MCD Connect-nya Mazda atau iDrive BMW. Itu menambah kepraktisan untuk mengatur ini, head unit, selain slow mode. Dan tidak lupa juga, ini mobil juga memiliki defogger untuk spion. Jadi biasanya defogger itu kan front windshield depan sama rear defogger kaca belakang. Ini spion pun Anda mendapatkan defogger untuk spion. Kemudian Anda juga mendapatkan kamera 360 di sini. Ada juga fitur voice command iTalk yang terpakai bahasa Inggris tadi, panoramic sunroof yang besar, dan juga ada gak luput fitur keselamatan airbag di mobil ini. Ada berapa, Mbak? Airbag-nya ada 4. Airbagnya juga ada 4, alih-alih cuma 2. Kesimpulannya, mobil ini value for money-nya sangat baik sekali bagi Anda yang memiliki budget di bawah 350 juta, tetapi ingin mendapatkan mobil yang fiturnya sangat melimpah, unik-unik dan berguna. Contohnya seperti spion defogger spion di sini, material kabin yang berkualitas, soft touch-nya banyak, dan tentunya garansi yang panjang. Tapi
perlu diingat juga konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu irit, tapi itu tidak apa-apa karena mobil ini boleh meminum bensin, menggunakan bensin Pertalite seperti itu. Oke, sekian seperti itu test drive dari Glory e-Auto terbaru ini. Untuk nomor telepon kontak marketingnya, jika Anda berminat mengambil mobil ini, ada di kolom description ya, nomor telepon kontak marketingnya. Barangnya ada di showroom Manang DFSK Jemur Sari, Surabaya. Terima kasih sudah menonton. Oke, tambahan ya, sekarang kita coba masuk ke tempat yang gelap supaya Anda kelihatan gimana lampu-lampunya di mobil ini. Ya, jadi backlightnya warna merah ya. Di tombol-tombolnya ini, di transmisinya Anda mulai kelihatan. Ini warnanya merah. Dan di bawah sini juga ada ambient light. Ambient lightnya itu ada di bawah tempat kaki, di situ, sama di laci penyimpanan terbuka di samping center console. Tuh. Ada di sini juga ambient lightnya. Di sana juga ada ambient light. Cuma di belakang sini sepertinya tidak ada. Ini tombol-tombolnya dengan backlight warna merah, backlight warna merah, power window-nya yang sudah all auto. Di situ juga warna merah sampai ke atas. Oke, sekian tambahannya.